Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Gracia Isanda di Investasi Asik bersama tim Gracia Atomic. Tenang, kali ini saya tidak membahas tentang robot, tapi saya akan memberikan tips and trick yang bisa teman-teman gunakan ketika memiliki penghasilan bulanan yang tetap di bawah 4 juta, tapi tetap bisa berinvestasi. Memangnya bisa. Karena saya sudah membuktikannya. Waktu itu saya bekerja selama 5 tahun dan saya menggunakan cara ini dan itu berhasil. Jadi saya mau membagikan ini ke teman-teman semuanya. Kita langsung aja mulai ya. Cara yang pertama, alokasikan dana. Alokasi dana ini bukan mencatat semua pengeluaran ya. Ini berbeda, itu nanti ada, tapi ini alokasikan dulu. Jadi ketika teman-teman sudah tahu nih, pendapatan bulanan tetapnya berapa, langsung alokasikan itu. Ini waktu itu saya memulainya di tahun 2017. Saya hanya bermodal catatan dari handphone. Saya catat di handphone begini pendapatannya berapa. Nanti saya kasih lihat ya. Pendapatan tetap saya itu dalam 1 bulan 3.850.000. Lalu saya tulis aja semuanya langsung. Jadi ketika waktu itu gajian, langsung 1 juta untuk nabung deposito, 250 untuk tabungan biasa, 150 ikut arisan, 200.000 bayar listrik dan air, 300 untuk belanja sayur, lalu 100.000 untuk disimpan untuk motor gitu. Jadi langsung saya catat begini supaya apa? Supaya saya tahu larinya uang saya ini kemana aja. Bukan saya tahu ya, saya merencanakan larinya uang saya ini kemana aja. Ada yang buat jajan nggak? Ada dong. Nih, saya tulis di sini juga buat jajan 200.000 buat beli belanja bulanan. Namanya juga perempuan ya. Ini namanya alokasi dana. Jadi sebelum dananya disebar, sudah dibuat dulu catatan perinciannya. Ini saya mulai di tahun 2017. Setelah itu saya tahu cara yang lebih baik. Gimana? Dengan presentase. Jadi di April 2019 saya mulai mencatatnya dengan presentase. Jadi kalau yang di sini tadi saya cuma langsung tulis nominalnya. Tapi di mulai tahun 2019 itu saya memulainya dengan persentase. Jadi saya bagi jadi 3 nih. Life ini untuk kehidupan sehari-hari, fun untuk senang-senang, sama untuk investasi. Kehidupan sehari-hari saya kasih 60%, untuk senang-senang 20%, dan untuk investasi 20%. Jadi jumlah untuk investasinya memang sedikit berkurang dari yang sebelumnya, yang di tahun 2017 itu, tapi ini tetap bisa jalan gitu dengan persentase ini. Nah, life itu apa aja? Kehidupan sehari-hari itu apa? Ya bayar kos, bayar listrik, makan, keperluan bulanan, sosial, untuk kasih sosial. Kemudian kalau fun itu apa? Fun yang saya kategorikan di kesenangan itu adalah jalan-jalan. Beli tiket pesawat, jalan-jalan, jajan, shopping gitu. Tapi ini juga nggak setiap hari ya, tapi sudah disiapkan dananya. Jadi ketika biasanya saya pulang ke Jawa itu 6 bulan 1 kali, itu ketika saya harus beli tiket, saya udah nggak pusing duitnya dari mana, karena setiap bulan memang saya sisihkan untuk itu. Kemudian untuk investasi itu apa aja? Kalau yang saya ikutin investasi cukup banyak ya, dari tabungan biasa, deposito, emas, saham, reksadana, sampai sekarang ada di robot. Nah, sebetulnya teman-teman, harus nggak sih investasi di banyak tempat? Harus, supaya ketika salah satu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita masih punya pegangan yang lain. Kemudian yang penting adalah menabung atau investasi itu bukan disisakan, tetapi disisihkan. Jadi kita memang mengalokasikan dana untuk investasi. Nah, jadi kayak saya ini tadi, saya memang harus gitu. Bisa nggak sih melakukan ini? Bisa. Meskipun sulit, tapi itu bisa. Itu adalah cara yang pertama, alokasikan dana. Yang kedua, itu teman-teman bisa melakukan yang namanya track record ya. Jadi pemasukannya berapa, pengeluarannya untuk apa saja, dan dievaluasi setiap bulannya. Saya pribadi melakukan itu sampai sekarang. Jadi saya biasanya catat nih, even jajan bakso atau es aja saya tulis.
supaya di akhir bulan saya bisa mengevaluasi dan melihat di mana yang saya bisa tekan gitu. Nah, cara yang ketiga, tadi yang pertama alokasi dana, yang kedua catat segala pemasukan dan pengeluaran, dan yang ketiga adalah tekan biaya yang tidak penting. Biaya yang tidak penting itu apa? Seperti latte faktor gitu ya, jajan sedikit tapi kali banyak, itu kan hasilnya juga tetap banyak. Terus self reward itu penting nggak sih? Menurut saya self reward itu penting karena kita juga harus menghargai kerja keras yang telah kita lakukan. Tapi self reward tidak setiap hari. Kalau setiap hari namanya jajan. Nah, kalau self reward saya biasanya itu 1 bulan 1 kali. Apa sih yang saya suka? Kalau saya tuh sukanya jalan-jalan. Jadi 1 bulan 1 kali setelah gajian, itu biasanya saya pergi ke restoran yang baru untuk mencoba hal-hal yang baru kayak gitu. Tapi cukup 1 bulan 1 kali untuk mengapresiasi kerja keras saya selama 1 bulan ke belakang. Itu. Jadi self reward penting, jajan penting. Tapi ingat, ada budgetnya dan tidak setiap saat. Kemudian tips yang keempat yaitu adalah sesuaikan gaya hidup dengan budget yang kita punya. Jadi nggak harus barang-barang mahal, nggak harus barang-barang branded gitu ya. Jadi kita ya sesuaikan aja budgetnya. Kalau punyanya uang segitu ya belanjakanlah dan gunakanlah sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi masih di dalam budget. Misal, nih dompet saya. Tahu nggak harganya berapa? Ini cuma 2.500 saya beli di toko alat tulis. Kenapa pakai dompet kayak gini? Lah kenapa? Ini bisa muat uang dan kartu segala macam, SIM, KTP, ada uangnya juga, cukup kok. Gampang dibawa kemana-mana. Jadi nggak harus beli yang merek tertentu A, B, C. No, pakai saja yang secukupnya dan tidak harus. Pokoknya harus pakai ini, harus yang ini. Nggak perlu. Misalkan lagi nih, tas, lucu kan tasnya? Tas ini saya pakai setiap hari kemana-mana, jarang. Kemana-mana saya pakai. Tahu nggak teman-teman, itu harganya cuma 25.000 gitu. Jadi nggak harus pakai sesuatu yang harganya jutaan karena memaksa supaya kita punya sesuatu yang mahal dilihat orang. Nggak perlu, nggak ada yang tahu juga tas saya harganya segitu. Malah mereka orang-orang bilang biasanya lucu gitu kan. Jadi pertanyaannya kemudian, emangnya kamu nggak punya barang-barang branded? Nggak punya, satupun saya nggak ada barang branded. Tapi barang yang agak mahal, misalkan tas atau sepatu yang agak mahal, punya. Tapi itu boleh dikasih gitu, maksudnya itu hasil pemberian, bukan saya yang beli sendiri kayak gitu. Kemudian tips yang keempat adalah, yang keempat udah ya. Yang kelima yaitu konsisten. Ketika teman-teman sudah merencanakan itu semua, sudah dialokasikan, sudah di planning, ini buat ini, itu buat itu, konsistenlah melakukannya. Jadi waktu itu, bulan pertama saya masih menggebu-gebu nih, pakai catatan yang tadi, itu saya menggebu-gebu banget, bisa. Bulan kedua masih jalan. Bulan kelima itu sudah mulai kendor. Tapi ketika kita berusaha untuk konsisten, dan itu bisa bertahan cukup lama, di akhir masa kerja itu saya punya tabungan yang sangat cukup untuk bekal saya gitu. Nah, ini adalah tips dan trik yang bisa teman-teman aplikasikan juga. Semoga itu bisa membantu ya teman-teman. Budgetnya nggak perlu mahal, tinggal kita yang menyesuaikan dengan apa yang kita punya. Ingat, nikmati yang kamu syukuri, syukuri yang kamu nikmati. Salam sehat terus, sampai jumpa.